Ya, teman-teman, jadi di sini kita akan menjelaskan proses sampling dan hold. Yang pertama adalah pengamatan natural sampling dan top sampling. Jadi di sini kita akan menggunakan IC sampling. Yang kedua adalah pengamatan prinsip kerja rangkaian sampling dan hold. Dan yang ketiga kita akan mengamati fungsi kapasitor hold pada rangkaian sampling dan hold. Jadi di sini kita akan mengubah nilai kapasitor dari kecil hingga ke besar. Kemudian yang pertama kita akan mengamati proses natural sampling dan top sampling. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwasanya untuk bisa menirukan rangkaian ini kita membutuhkan yang namanya software multisim. Jadi multisim ini merupakan software di mana kita bisa mensimulator atau mensimulasi, di mana multisim ini sebagai simulator untuk rangkaian yang akan kita rangkai tersebut teman-teman. Video tutorial ini kita menggunakan multisim versi 10. Pada dasarnya rangkaian sampling dan hold ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama merupakan komponen buffer amplifier, kemudian terdapat kapasitor sebagai penahan atau hold, dan yang ketiga adalah switching sebagai pengontrol itu clock, dan yang keempat adalah output buffering sebagai output dari proses sampling yang mana disebut PAM atau pulse amplitude modulation. Ini merupakan gambar rangkaian yang akan kita rangkai pada board teman-teman. Jadi di sini natural sampling dan top sampling kita butuh yang namanya IC sampling seperti yang ada di gambar itu, kemudian terdapat clock dan sumber sinyal atau sinyal analog yang sebagai input teman-teman. Ya, jadi kita mulai saja untuk merangkai di board ini. Coba teman-teman bisa tirukan di laptop kalian. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Jadi untuk mengambil IC sampling sebenarnya di multisim 10 saya sudah mencari, namun tidak ketemu dengan IC sampling. Jadi kita langsung masukkan saja. Dari laptop ini memang terdapat IC sampling yang sudah saya siapkan. Ya, di sini terdapat IC sampling. Jadi kemudian kita membutuhkan osiloskop sebagai output dari sinyal yang akan di outputkan ataupun sinyal input bisa kita lihat di osiloskop. Kemudian kita bisa mencari komponen-komponen lain di basic. Ya, sangat mudah sekali teman-teman. Jadi kita bisa mengambil komponen-komponen tersebut dari itu basic. Ya, jadi di sini kita membutuhkan analog input sebagai inputnya. Jadi inputnya akan berupa sinyal analog atau sinyal sinusoidal. Kemudian kita membutuhkan yang namanya sampel pulsa atau clock yang biasa kita kenal sinyal pulsa, begitu teman-teman. Kemudian kita bisa mengambil kapasitor pada nilai-nilai tertentu, namun bisa kita ganti nilainya secara manual dengan cara klik kanan pada komponennya. Misalkan kalau kita mau mengganti kapasitor, kita bisa mengklik kanan rangkaian kapasitor, kemudian kita bisa mengklik properties, kemudian kita pilih value, dan kita bisa mengubah besaran kapasitor tersebut secara manual. Dan kita bisa mengatur posisi kapasitor horizontal maupun vertikal teman-teman. Ya, kita bisa mulai merangkai kalau kita sudah menginputkan komponen yang mau digunakan pada board yang sudah tersedia teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti langkah percobaan ini, langkah percobaan di tampilan ini di laptop Anda bisa. Jadi kita bisa mencoba bersama-sama teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar rangkaiannya,
sinyal analog atau inputnya kita masukkan di channel A pada osiloskop. Kemudian output dari IC sampling yaitu pada pin nomor 4 kita masukkan di channel B osiloskop. Jadi seperti itu. Jadi nantinya pada tampilan osiloskop channel A merupakan input dari sinyal analog dan channel B merupakan output dari proses sampling tersebut, teman-teman. Kita lihat lagi gambar rangkaiannya. Sebelum kita kompilasi rangkaian ini, mari kita lihat dulu apakah sudah benar atau belum. Kemudian perlu diketahui, untuk rangkaian kali ini kita bisa mengatur analog input. Jadi jadi kita bisa klik generator sinyal informasi analog, kemudian kita bisa mengatur frekuensi informasi sebesar 60 Hz, kemudian voltage peak sebagai amplitudenya sebesar 0,71 volt, kemudian AC analisis magnitude sebesar 1 volt, distortion frekuensi 1 magnitude sebesar 1 volt, distortion frekuensi 2 magnitude sebesar 1 volt. Setelah kita sudah selesai mengaturnya, kemudian kita bisa mengklik OK supaya nilai-nilai tersebut bisa tersimpan pada komponen analog input. Kemudian kita bisa mengatur generator sinyal sampling. Jadi pada generator sinyal sampling ini kita bisa mengatur frekuensi pulsa sebesar 360 Hz, kemudian duty cycle sebesar 50% dan amplitude sebesar 5 volt, teman-teman. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Kemudian kalau mau kita melihat tampilan dari sampling, kita juga bisa mengklik sampling 2 kali. Nah ini teman-teman, jadi kita bisa mengubah besaran kapasitor secara manual. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau sudah semua, kita bisa mengkompilasi rangkaian tersebut. Nah tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi memang tampilannya sedikit tidak bisa dikenali. Jadi kita bisa mengatur time per diff dan volt per diffnya seperti kita mengatur osiloskop sebenarnya, seperti itu ya. Jadi kita bisa menaikkan volt per diff dari channel B. Nah di sini kita lihat bahwasannya level dari ini belum bisa memastikan sinyal pulsa. Maka dari itu kita bisa mengubah besaran kapasitor ini menjadi lebih kecil lagi supaya bisa menahannya lebih lama. Nah kalau sudah, kita klik OK, kemudian kita lihat outputnya. Nah output dari rangkaian sampling adalah PAM, Pulse Amplitude Modulation, yang terdiri dari level-level pulsa seperti itu teman-teman. Jadi ketika sinyal analog pada fase positif, maka outputnya juga positif namun dalam bentuk analog atau level pulsa. Kalau analog pada fase negatif atau
pada lembah, istilahnya lembah, jadi level pulsa juga berada pada nilai negatif teman-teman. Ya, saya rasa sangat mudah sekali bila kita mencermati tutorial kali ini teman-teman. Oke, yang kedua yaitu pengamatan prinsip kerja rangkaian sampel dan hold. Jadi kita lihat dulu rangkaiannya sampel dan hold seperti apa. Jadi seperti ini, sangat kompleks sekali. Jadi kita butuh yang namanya osiloskop, kemudian kita butuh yang namanya analog sinyal sebagai inputnya, kita butuh yang namanya power DC, kita butuh yang namanya JFET sebagai pengatur sampling, kemudian kita butuh yang namanya op-amp sebagai penguat sinyal, dan kita butuh function generator sebagai pengatur sampling, kemudian dioda sebagai penyearah gelombang. Ya, langsung saja kita rangkai seperti pada gambar yang tadi. Tetap sama seperti yang pertama. Jadi kalau kita mau mengambil osiloskop, kita bisa mencari di sebelah kanan. Kita ambil function generator. Kita bisa mencari komponen dengan mengetikkan nama komponennya di situ. Ini kita mengambil JFET. Jadi JFET itu merupakan bagian dari transistor. Jadi kita bisa mengambil dari bagian transistor, kemudian kita bisa mengetikkan nama JFET-nya. Ya, rangkaian ini memang sangat kompleks sekali, jadi kita harus perlu berhati-hati dan cermat. Ya, jadi JFET di sini memang berguna untuk mengatur jalannya sampling, teman-teman. Jadi memang terdapat sampel clock yang akan mengatur JFET tersebut. Jadi ketika pulsa 1, maka JFET akan
menghubungkan analog sinyal kemudian memasukkan ke output buffer. Namun sebelum ke output buffer, sinyal tersebut akan diproses oleh kapasitor atau di hold supaya bisa dikonvert menjadi digital, teman-teman, seperti itu. Kemudian fungsi dari resistor sendiri itu sebagai beban atau tahanan. Ketika tegangan input masuk pada device tersebut, kita butuh yang namanya tahanan. Karena suatu device atau komponen memiliki karakteristik di mana bisa menerima tegangan minimum maupun tegangan maksimum, teman-teman. Jadi memang sangat dibutuhkan resistor sebagai tahanan supaya tidak merusak suatu komponen. Kemudian fungsi dari op-amp sendiri yaitu untuk menguatkan sinyal supaya ketika sinyal masuk dan melalui proses, kemudian setelah melewati op-amp, sinyal akan dikeluarkan sehingga amplitudenya atau penguatannya sama seperti ketika sinyal diinputkan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita bisa mencari dioda. Jadi dioda di sini kita pasang sebagai reverse bias karena memang positif function generator kita hubungkan ke negatif diode sehingga terjadi proses reverse bias, teman-teman. Kemudian ketika sudah komponen dihubungkan, jadi kita bisa menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Untuk osiloskop pada channel A kita hubungkan dengan sinyal analog atau input sinyal sinusoidal sehingga nantinya channel A akan menampilkan sinyal sinus. Kemudian channel B nanti kita hubungkan dengan output dari sampling. Jadi nanti channel B akan menampilkan sinyal hasil dari proses sampling yang diharapkan akan membentuk sinyal pulsa seperti itu. Ya, jadi kita bisa mengatur posisi komponen secara horizontal maupun vertikal supaya tertata rapi.
Ya, jadi kita masih butuh ground. Ground ini nanti akan dihubungkan pada DC power. Setelah semua selesai terhubung, kita pastikan lagi apakah rangkaian ini sudah benar atau belum. Ya, kemudian channel B osiloskop akan dihubungkan ke dalam output dari proses sampling. Kemudian channel A akan dihubungkan pada sinyal input analog seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk jangan lupa untuk osiloskop kutub negatif dihubungkan dengan ground supaya stabil. Setelah semuanya dirangkai, jadi kita bisa mengkompilasi rangkaian tersebut. Namun terlebih dahulu kita setting dulu dengan sinyal analog pengaturan hampir sama seperti praktikum sebelumnya yang A tadi. Jadi untuk sinyal analog, frekuensi informasi sebesar 1 kHz, volt peak sebesar 5 volt, AC analisis magnitude sebesar 1 volt, distortion frekuensi 1 magnitude sebesar 1 volt, distortion frekuensi 2 magnitude sebesar 1 volt. Kemudian setelah semuanya disetting, kita bisa mengklik OK. Setelah itu kita bisa men-setting komponen yang lain seperti itu. Jadi kita bisa mengkompilasinya setelah, ya, tampilannya seperti ini. Namun channel B terdapat kesalahan, yaitu tampilannya merupakan sinyal analog. Jadi kita lihat dulu. Ya, ternyata terdapat kesalahan pada DC power. Seharusnya DC power kita pasang secara reverse. Ya, jadi kalau kita melihat prinsip kerja rangkaian sampel dan hold, awalnya sinyal input berasal dari analog power sinus, yaitu sinyal analog. Sinyal tersebut kemudian dikirimkan ke dalam op-amp LM101AH. Kemudian terdapat function generator sebagai sampel frekuensi generator seperti itu, teman-teman. Dari sampel pulsa itu merupakan sebagai kontrol di mana kita bisa menginputkan sinyal analog sehingga bisa dirubah ke dalam bentuk digital. Jadi proses pengiriman sampel dan hold ini merupakan proses secara bertahap. Ketika sampel frekuensi generator memberikan pulsa 1 kepada JFET, kemudian tugas JFET merupakan pengatur dari on off, atau kita bisa kenal switching. Istilah switching itu diperankan oleh JFET dalam rangkaian ini. Kemudian ketika JFET on, maka sinyal analog berhasil melewati JFET, kemudian dikirim ke kapasitor sebagai proses hold atau penahanan. Seperti itu, teman-teman. Setelah disampling, maka akan dioutputkan ke dalam osiloskop. Tampilan berupa sinyal pulsa. Kemudian kita bisa merubah frekuensi pada sampel generator atau function generator. Nah, kalau kita lihat ketika frekuensi dinaikkan, maka tampilan osiloskop atau tampilan sampling pulsa menjadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat terdapat noise. Jadi kita dapat simpulkan bahwasannya untuk frekuensi function generator itu
tidak boleh sembarangan, jadi kita bisa menggunakan frekuensinya sebesar 5 kHz supaya bisa menghasilkan sinyal pulsa yang baik. Masih percobaan fungsi dari frekuensi sampel generator. Ya, jadi rangkaian sampel dan hold seperti ini. Prinsip kerjanya juga memang kita titik beratkan pada kapasitor sebagai hold atau penahan dari sinyal analog. Ya, jadi output yang digambarkan seperti ini, terjadi proses perubahan dari analog menjadi digital. Kita juga bisa merubah duty cycle sehingga terjadi gambar seperti ini. Untuk duty cycle normal sebesar 50%. Ya, ini merupakan tampilan yang mana menggambarkan proses ADC. Jadi dari sinyal analog kita bisa menghasilkan digital. Jadi tujuan utamanya proses ADC sendiri merupakan sinyal analog dirubah menjadi sinyal digital supaya sinyal tersebut dapat diolah pada komponen digital. Seperti itu, teman-teman. Ya, saya kira sangat mudah. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kapasitor hold pada rangkaian sampling dan hold. Jadi pada praktikum ini rangkaian yang digunakan hampir sama seperti rangkaian praktikum sebelumnya. Jadi kita tidak perlu merangkai dari awal, cukup kita cover semuanya, atau kita bisa menekan Ctrl A. Setelah itu kita copy ke dalam board yang baru. Ya, prosesnya seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwasannya praktikum ini merupakan fungsi kapasitor hold pada rangkaian sampling dan hold. Jadi kita akan menitik beratkan pada kapasitor, sehingga kita hanya perlu merubah kapasitor mulai dari ring 10 nanofarad sampai 200 nanofarad. Kita bisa merubah kapasitor secara manual seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Ketika kapasitor bernilai besar, maka tampilannya akan terdapat suatu noise seperti ini. Karena memang sinyal analog berjalan begitu cepat ketika kapasitor bernilai sangat besar. Kita coba merubah kapasitor. Ya, sehingga tampilannya seperti ini. Ini merupakan tampilan dari sinyal pulsa. Ya, seperti ini. Ya, jadi normalnya nilai kapasitor itu harus berada di bawah 100 nanofarad. Seperti itu, teman-teman. Jadi ketika di atas 100 nanofarad,
maka yang terjadi merupakan outputnya akan terjadi noise seperti itu. Jadi tidak akan membentuk sinyal pulsa sebaik-baiknya. Jadi memang diharapkan nilai kapasitor harus berada di bawah 100 nanofarad. Oke, cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.